Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sebelumnya Bapak Dr. Haji Farhan Indra MA selaku dosen pengampu Praktikum Pelayanan Haji dan Umroh. Perkenalkan, nama saya Hafizdah Ardianti, NIM 0142120444, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah D. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan bagaimana proses pendaftaran haji, baik itu dari segi pendataan, persyaratan yang akan dilakukan oleh Bapak, Ibu, teman-teman, dan jamaah haji. Nah, sebelum kita masuk pada proses pendaftaran haji, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu haji. Nah, jadi haji ini adalah ibadah wajib fardu ain hukumnya dan menjadi salah satu di dalam rukun Islam, atau dapat kita artikan bahwa haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan setiap muslim dewasa ataupun balik apabila sudah dapat dikatakan mampu secara fisik ataupun finansial untuk menjalankan perjalanan ke tanah suci. Nah teman-teman, ibadah haji ini wajib dilakukan minimal satu kali seumur hidup untuk dilaksanakan dan dikerjakan dalam arti kata mampu. Nah teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwasanya di pendaftaran haji nanti terdapat jenis-jenis pendaftaran, yaitu yang pertama namanya haji reguler. Nah haji reguler ini adalah program haji yang biasanya dikelola langsung oleh pemerintah, di mana biayanya itu relatif ataupun lebih terjangkau. Dan kuota untuk haji reguler ini teman-teman, biasanya kuotanya itu terbatas. Jadi sehingga biasanya mereka itu sampai membuat waiting list ataupun daftar tunggu. Nah jadi kita menunggu waiting list yang bahkan cukup lama, bahkan bisa sampai mencapai belasan tahun hingga puluhan tahun, tergantung di mana daerah kita tinggal. Jadi biasa juga jamaah yang mendaftar di haji reguler ini teman-teman, mereka itu akan mendapat bimbingan penuh seperti haji lainnya ataupun fasilitas dasar selama proses pendaftaran hajinya. Nah yang kedua ada namanya haji khusus atau biasa disebut dengan sebutan haji plus. Nah haji khusus ini adalah program haji yang dikelola langsung oleh Biro Perjalanan Swasta yang telah mendapatkan izin langsung juga dari Kementerian Agama. Jadi biaya untuk haji plus ini dia lebih tinggi ataupun lebih mahal dibandingkan reguler. Mengapa? Karena biaya haji plus ini dia di dalamnya layanannya terjangkau, kapasitasnya terjangkau, bahkan perjalanannya lebih singkat dibandingkan haji reguler. Makanan terjamin, tempat tinggal terjamin. Jadi tergantung biaya haji kita. Jadi semakin tinggi biayanya maka semakin terjangkau tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Nah yang ketiga ada namanya haji muzamalah ataupun disebut biasanya dengan sebutan haji furoda. Nah haji furoda ini adalah program haji yang tidak menggunakan kuota resmi pemerintah Indonesia, melainkan menggunakan langsung dengan undangan ataupun dari pemerintah Arab Saudi dari sana. Jadi jamaah yang mengikuti haji ini biasanya adalah jamaah haji yang tidak perlu masuk ataupun mendaftarkan diri atau daftar tunggu, namun biayanya dia lebih mahal dibandingkan haji reguler dan haji khusus. Jadi program ini biasanya juga dikelola langsung oleh perjalanan swasta seperti haji furoda sebelumnya. Nah teman-teman, dari tiga-tiganya jenis yang saya sebutkan tadinya,
ketiganya ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, terutama terkait dengan biaya, masa tunggu, fasilitas yang diperoleh. Tapi perlu kita ingat teman-teman, semua itu tergantung bagaimana biaya haji yang kita daftarkan. Jadi semakin mahal biayanya, maka semakin mudah juga untuk keberangkatannya. Selanjutnya, teman-teman dan calon jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahap kali ini kita memasuki tahap yang kita tunggu-tunggu, yaitu proses pendaftaran haji. Pada tahap pertama, di mana kita memulai di tempat kita tinggal, yaitu rumah. Kita sebagai calon jamaah haji perlu mempersiapkan pendataan penting seperti KTP, kartu keluarga, akte kelahiran. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan adanya data pendukung seperti ijazah dan buku nikah. Ini dapat digunakan sebagai apabila terjadi keraguan dalam menulis tanggal lahir dan tahun lahir kita untuk pembuatan sebuah paspor. Nah, setelah calon jamaah sudah selesai dalam mempersiapkan data-data apa saja yang diperlukan, maka tahap yang kedua yaitu calon jamaah berangkat kepada BPS, Bank Penerima Setoran. Jadi perlu diperhatikan oleh calon jamaah haji. Jadi bank yang didatangin itu adalah banknya itu bersifat syariah. Tidak boleh yang bersifat konvensional ataupun tidak berbentuk syariah. Kemudian jika calon jamaah sudah diberitahukan ataupun sudah dikatakan bahwa berkas sudah lengkap, lulus dalam pemberkasan, maka tahap selanjutnya pihak bank akan membuat buku tabungan penyetoran jamaah yang bernominal 25 juta rupiah. Sesampai di sana, maka calon jamaah menyerahkan semua berkas yang diperlukan agar setiap petugas mencoba untuk memeriksa kelengkapan berkas kita sudah sampai tahap mana saja. Maka dengan demikian juga berarti calon jamaah disebut resmi ataupun sah mendaftarkan ataupun menyetorkan uangnya kepada BPS, Badan Penerima Setoran. Maka setelah diberitahukan mengenai hal tersebut, calon jamaah bisa segera mungkin membayar ataupun menyetorkan uangnya sebesar nominal 25 juta rupiah, dan selanjutnya pihak bank akan mengeluarkan bukti kwitansi tervalidasi. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu tahap ketiga, berkas yang sudah dipersiapkan dan kwitansi yang sudah didapatkan dari pihak bank, maka jamaah bisa langsung menuju kepada Kemenak, Kementerian Agama, kabupaten atau kota di mana jamaah bertempat ataupun tinggal berdasarkan lokasi masing-masing. Begitu jamaah hadir, maka pihak petugas yang ada di Kemenak, Kementerian Agama akan langsung memeriksa kelengkapan berkas. Kemudian, jika berkas jamaah sudah dikatakan lengkap, maka Kementerian Agama akan mengeluarkan satu kop surat yang namanya itu SPPH, Surat Pendaftaran Pergi Haji. Nah, kemudian di surat formulir itu dilengkapi dengan berkas. Kalau sudah selesai, selanjutnya pendaftaran haji dilakukan dan dapat dilakukan secara siskohat. Siskohat itu sistem komputerisasi terpadu, seperti diawali dengan foto biometrik, sidik jari, dan jika tahapan semuanya selesai, maka keluarlah yang namanya nomor polisi ataupun bisa disebut dengan sebutan nomor antrian. Di dalam nomor polisi ini menentukan
kapan dan tahun berapa keberangkatan calon jamaah haji. Demikianlah tutorial pendaftaran haji yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I first met you, I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us too. It's not a dream, this is so true. Feeling the peace all around, seeing things we can never imagine, hearing the sound of rivers flow, and we know we'll be here forever. The feeling is indescribable, knowing that this is our reward. Do you remember the hard times we went through, and those days we used to argue, but there was not one thing that could bring us down, 'cause we always had in our mind